kita akan bahas tentang quadrantal spherical triangle. Nah, quadrantal spherical triangle ini adalah suatu segitiga sferik di mana salah satu sisinya itu memiliki besar 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambar, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari segitiga kuadrantal sferik, di mana di sini terlihat bahwa salah satu sisinya itu membentuk besarnya 90 derajat. Di sini yang 90 derajat adalah sudut C. Nah, dari sinilah kita bisa membuat cakram Napiernya sebagai berikut. Nah, kita membuat sebuah lingkaran, kemudian kita bagi 5. Nah, sudut yang 90 derajat kita letakkan di atas ini. Kemudian diikuti sudut dan sisi atau bagian-bagian lainnya, di mana kita mengambilnya berdasarkan sesuai putaran arah jarum jam. Misalkan setelah sudut C 90 derajat itu ada sudut A, kemudian sisi B, kemudian ada sudut B, kemudian ada sisi A, dan yang terakhir ada sudut B. Nah, inilah bentuk dari cakram Napier yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah segitiga kuadrantal. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan bunyi aturan Napier, yaitu ada dua di sini. Yang pertama adalah sin bagian tengah adalah hasil kali tan di dekatnya. Kemudian Napier yang kedua bunyinya sin bagian tengah adalah hasil kali cos di depannya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan aturan Napier adalah kita memilih bagian tengah dari segitiga sferik. Nah, di sini contoh kasusnya, misalkan kita memilih A itu sebagai bagian tengah, maka berdasarkan bunyi aturan Napier yang pertama, sin A itu adalah tan, hasil kali tan di dekatnya. Di sini kita lihat bahwa sudut atau bagian yang berada pada yang ada di dekat dari sudut A itu adalah sudut B, maka tangan B, dan juga ada komplemen B, maka dikali dengan tan komplemen B, sehingga bunyi aturan Napier yang pertama pada saat kita memilih A sebagai bagian tengah itu adalah tangan B dikali tangan komplemen B. Selanjutnya untuk Napier yang kedua, kita lihat bahwa komplemen A dan komplemen C, sudut C itu merupakan bagian yang ada di depan dari sudut A, sehingga kita bisa aplikasikan Napier yang kedua. Jadi sin A sama dengan cos komplemen A dikali cos komplemen C. Nah, berbeda halnya dengan Napier yang sebelumnya. Di sini kasus khusus yang terjadi pada segitiga kuadrantal, di mana apabila dalam penerapan Napier rule kita harus mencari hasil kali tan atau cos dari dua buah sisi atau dua buah sudut, maka hasil kali itu harus dikalikan dengan 1. Misalkan kita pilih komplemen E sudut C sebagai bagian tengah, maka berdasarkan hasil Napier rule yang pertama kita dapat peroleh bahwa sin komplemen C itu adalah tan komplemen A tan komplemen B. Karena A dan B merupakan sisi, kedua-duanya sisi, maka kita harus kali dengan negatif 1. Sama halnya pada saat kita mengaplikasikan Napier rule yang kedua, di mana sin komplemen C itu sama dengan cos A dikali cos B. Karena A dan B ini adalah masing-masing adalah sebuah sudut, maka hasil kalinya harus dikali lagi dengan negatif 1.
selanjutnya kita akan lihat contoh soal berikut. Ini diketahui bahwa sebuah kuadrantal spherical triangle dengan sisi C 90 derajat dan A 70,1 derajat dan B 52,40 derajat. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, tentunya kita harus memiliki yang namanya cakram Napier terlebih dahulu. Karena unsur-unsurnya sama, di mana C itu sama dengan 90 derajat, maka diagram Napier atau cakram Napier yang sudah kita peroleh sebelumnya itu masih bisa kita gunakan. Nah, inilah cakram Napier yang tadi yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, di sini kita lihat bahwa yang diketahui adalah sisi A dan sisi B. Nah, ketika kita melihat dalam cakram Napier letaknya berada di dekat sudut C, maka kita bisa memilih C sebagai bagian tengah dan mengaplikasikan aturan Napier yang pertama, yaitu sin komplement C sama dengan tan ko A dikali tan komplement B. Di sini harus kita kalikan negatif 1 karena A dan B merupakan sisi. Kemudian kita peroleh cos C itu sama dengan kotangan A dikali kotangan B dikali dengan negatif 1. Nah, diperolehlah hasil sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai C, tentunya kita menggunakan inverse dari cos dan diperolehlah sudut 106,200 derajat. Jadi inilah besar dari sudut C. Selanjutnya, kita dapat menemukan besar sudut B dengan memilihnya sebagai bagian tengah dan mengaplikasikan aturan Napier yang kedua. Mengapa demikian? Karena tadi telah kita temukan berapakah besar dari sudut C, dan B itu adalah merupakan sudut yang diketahui. B dan C ini merupakan depan, ya, bagian depan dari sudut B besar, sehingga aturan Napier kedua dapat kita aplikasikan. Bunyi dari aturan Napier yang kedua adalah sin B sama dengan cos komplement B dikali cos komplement sudut C. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilainya, yaitu sin 52,40 dikali sin 106,200, ya. Ini yang tadi yang kita tentukan dan diperoleh hasil sebagai berikut, di mana besar sudut B itu adalah 49,56 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencari besar dari sudut A. Di sini kita memilih A sebagai bagian tengah dan mengaplikasikan aturan Napier yang kedua, yang bunyinya sin A itu sama dengan cos komplement sisi A dikali cos komplement sudut C. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilai-nilai yang telah diketahui dan diperolehlah nilai dari besar atau besar sudut dari A itu adalah 64,601. Nah, itulah tadi beberapa contoh untuk menemukan sudut-sudut yang tidak diketahui dalam suatu segitiga spherical, kuadrantal spherical.